Ibnu Syayyad, apakah yang disembunyikan itu adalah asap? Maka, Rasulullah bersabda kepada Syayyad, rugilah kamu, niscaya kamu tidak akan mampu menghindar dari takdirmu. Dan Rasulullah menyembunyikan baginya firman Allah, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Sa'id Al-Hudri bahwa Rasulullah bersabda, asap akan menyelimuti manusia. Adapun orang beriman akan merasakannya bagaikan penyakit selesma. Adapun orang kafir akan meniupnya sehingga keluar dari telinganya. Terdapat banyak hadis marfu, artinya hadis ini langsung disandarkan kepada Nabi yang derajatnya sahih, hasan, dan sebagainya yang memuaskan dan memberikan petunjuk secara jelas sekali bahwa kabut yang dimaksud dalam ayat ini termasuk tanda-tanda kiamat yang dinantikan kedatangannya. Dan makna ini pula yang ditunjukkan oleh zahir Al-Quran. Allah berfirman, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Maksudnya, terang dan nyata sehingga dapat dilihat oleh setiap orang. Jika mengikuti penafsiran Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa kabut itu hanyalah ilusi pandangan mata mereka karena hebatnya rasa lapar dan letih, padahal Allah berfirman, yang meliputi manusia, yang berarti kabut itu menyelimuti manusia dengan merata, maka andaikan kabut itu hanya suatu khayalan semata, niscaya kabut itu hanya mengenai penduduk Mekah sehingga tidak akan dikatakan yang meliputi manusia. Firman Allah, inilah azab yang pedih. Yakni, hal itu dikatakan kepada mereka sebagai kecaman dan teguran. Firman Allah, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Yakni, orang-orang kafir mengucapkan ungkapan ini tatkala melihat azab dengan nyata. Kemudian Allah membalas doa mereka itu dengan firman-Nya, bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan, kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, dia adalah seorang yang menerima ajaran lagi pula seorang yang gila. Allah mengatakan, bagaimanakah mungkin mereka baru sadar, padahal kami telah mengutus kepada mereka seorang Rasul yang menjelaskan risalah dan ancaman. Walaupun begitu, mereka tetap berpaling darinya dan mendustakannya serta menuduh Rasulullah sebagai orang yang menerima ajaran dari yang lain dan sebagai orang gila. Maksudnya, ketika datang kepada kamu semua seorang Rasul di dunia, kamu semua mengingkarinya, maka kamu semua mati dalam keadaan seperti itu. Lalu setelah kalian semua melihat siksa dengan nyata, barulah beriman kepadanya. Apakah ini semua bermanfaat bagimu? Jauh sekali. Jauh sekali. Walaupun kami memulangkan kamu semua ke dunia, pastilah kalian semua akan mengingkarinya lagi. Karena itu, Allah berfirman, sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Yakni, kalau saja kami hentikan azab itu dari kalian dan mengembalikan kalian ke dunia, pastilah kalian akan kembali kepada kondisi kekufuran dan pendustaan. Hal ini seperti firman-Nya, dan kalau saja mereka dikembalikan pastilah mereka akan kembali kepada apa yang telah dilarang kepada mereka dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang benar-benar pendusta. Surat Al-An'am ayat 28. Firman Allah, ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud sebagai hari peperangan Badar. Yang jelas bahwa yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah hari kiamat, walaupun perang Badar juga merupakan hari hantaman yang keras pula. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Mas'ud telah mengatakan bahwa yang dimaksud hari hantaman adalah perang Badar. Dan saya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hari hantaman itu adalah hari kiamat. Sanad riwayat ini sahih diterima dari beliau. Sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia ayat 17. Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan yang dipercayakan kepadamu ayat 18.
Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata ayat 19. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari keinginanmu merajamku ayat 20. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku, ayat 21. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa, ayat 22. Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar ayat 23. Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan ayat 24. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan ayat 25. Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah ayat 26. Dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya ayat 27. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain ayat 28. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi tangguh ayat 29. Dan sesungguhnya telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan ayat 30. Kami lepaskan mereka dari siksaan Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas ayat 31. Dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan atas bangsa-bangsa ayat 32. Dan kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata ayat 33. Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah menguji Fir'aun sebelum menguji orang-orang musyrik itu dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. Yaitu, Musa, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah. Ayat ini seperti firman-Nya, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk, surat Toha ayat 47. Firman Allah, sesungguhnya aku adalah utusan yang dipercayakan kepadamu. Yaitu, dipercaya untuk menyampaikan apa yang kini aku sampaikan kepada kalian semua. Firman Allah, dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Yakni, janganlah kamu sombong sehingga tidak mau mengikuti ayat-ayatnya dan beriman kepadanya serta tunduk patuh terhadap semua petunjuk-petunjuknya. Firman Allah, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Maksudnya ialah mukjizat-mukjizat yang telah dikirimkannya. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari keinginanmu merajamku, yaitu dengan caci maki atau kalian menimpakan keburukan kepadaku berupa perajaman dengan batu atau dengan yang lainnya. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku. Maka janganlah kalian merintangiku dan biarkanlah aku sehingga Allah memberikan keputusan di antara kita. Setelah Nabi Musa berada sekian lama di tengah-tengah mereka dan alasan pun telah ditegakkan kepada mereka dan semuanya itu tidak menambahkan bagi mereka melainkan hanya kekufuran dan pembangkangan saja. Maka Musa berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa. Ayat ini seperti firman-Nya, Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Surat Yunus ayat 88 dan 89. Maka ketika itulah Allah memerintahkannya, maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar. Ayat ini seperti firman-Nya, dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa,
Pergilah kamu dengan hamba-hambaku di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Surat Toha ayat 77. Firman Allah, dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Kejadiannya adalah tatkala Musa dan Bani Israel telah menyeberangi laut, beliau hendak memukulnya dengan tongkatnya sehingga laut itu kembali seperti sedia kala, juga agar lautan itu menjadi penghalang antara beliau dan Fir'aun sehingga tidak dapat menyusul mereka. Akan tetapi, Allah memerintahkan kepada Musa untuk membiarkan laut dalam keadaan terbelah dan memberikan kabar gembira kepadanya bahwasanya mereka semua adalah bala tentara yang akan ditenggelamkan. Sebab itu, janganlah kamu takut terhadap mereka dan janganlah kamu memerintahkan laut itu menyatu kembali. Namun, biarkanlah ia dalam keadaan kering sehingga bala tentara Fir'aun yang paling terakhir masuk ke dalamnya. Kemudian Allah memerintahkan lautan itu untuk kembali seperti sedia kala, hingga Fir'aun dan bala tentaranya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan, sebagai balasan atas kekufuran dan pembangkangan mereka. Dan demikianlah yang telah terjadi. Dan segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan yang mengurus sekalian alam. Kemudian Allah berfirman, alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah. Yakni, kebun-kebun yang subur dan tempat-tempat yang baik dan elok, dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya. Kebun-kebun itu berada di dua tepi sungai Nil, merentang panjang antara Uswan dan Rashid, sambung menyambung, tidak terpisah antara kebun yang satu dari yang lain. Ketika itu, mereka tengah menikmati lezatnya kehidupan, mereka tengah nikmati kelezatan makanan, minuman, pakaian, harta kekayaan, pangkat-pangkat, dan pucuk pemerintahan di negeri tersebut. Namun, semuanya itu dicabut sekaligus dan mereka pun meninggalkan semuanya. Dan kelak mereka akan digiring ke dalam neraka jahanam. Sungguh merupakan tempat kembali yang sangat jelek. Dan Bani Israel menggantikan semua kenikmatan yang telah disebutkan tadi. Sebagaimana yang telah difirmankannya, demikianlah kami wariskan dia kepada Bani Israel. Dan dalam surah ini Allah berfirman, demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain, yaitu kaum Bani Israel, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Firman Allah, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Yakni, mereka tidak mempunyai amal saleh yang naik menuju pintu-pintu langit sehingga langit-langit itu akan menangis karena kehilangan mereka. Dan, tidak ada bagi mereka di muka bumi satu daerah yang mereka pakai untuk mengabdi kepada Allah sehingga merasakan kehilangan mereka. Itulah sebabnya mereka layak untuk tidak diberi tangguh dan tidak ditunda lagi, karena kekufuran, perbuatan dosa, kecongkakan dan kesombongan mereka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Syarih bin Ubaid al-Hadrami bahwa Rasulullah bersabda, Islam itu muncul pertama kali dalam keadaan asing. Dan kelak akan kembali asing, seperti dia muncul pertama kali. Ketahuilah, tidak ada keterasingan bagi seorang mukmin. Tidak ada seorang mukmin pun yang mati di pengasingan, di mana dia terasing dari orang-orang yang mencintainya melainkan dia akan ditangisi oleh langit dan bumi. Kemudian Rasulullah membacakan ayat, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kedua-duanya itu tidak akan menangisi orang kafir. Dan firman Allah, dan mereka pun tidak diberi tangguh. Yaitu, mereka tidak lagi ditangguhkan untuk mendapatkan siksa. Firman Allah, dan sesungguhnya telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan dari Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. Allah telah memberi kenikmatan kepada mereka dengan semua itu, yaitu dia telah menyelamatkan mereka dari apa yang telah mereka alami, dari sikap Fir'aun yang telah menghinakan dan merendahkan mereka.
Dan bagaimana dia telah memaksa mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan yang rendah dan sulit. Firman Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya, dia adalah seorang yang sombong, zalim, keras kepala, berlebihan di dalam urusannya, lemah di dalam pola pikir mengenai dirinya. Firman Allah, dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa. Yaitu, atas bangsa-bangsa yang sezaman dengan mereka. Dan kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. Maksudnya, kami telah memberikan kepada mereka alasan-alasan, petunjuk-petunjuk, dan mukjizat-mukjizat yang di dalamnya terdapat ujian yang jelas dan terang bagi orang yang dapat menjadikan semua itu sebagai petunjuk. Sesungguhnya mereka itu benar-benar berkata ayat 34. Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan ayat 35. Maka datangkanlah kembali bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar, ayat 36. Apakah mereka yang lebih baik atau kaum Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa ayat 37. Allah menunjukkan kejanggalan terhadap orang-orang musyrik yang mengingkari hari berbangkit dan hari akhirat, terhadap keyakinan mereka tidak ada lagi selain kehidupan di dunia ini saja, tidak ada kehidupan setelah mati, tidak ada kebangkitan, dan tidak pula akan dikembalikan. Mereka beralasan dengan bapak-bapak mereka yang telah lama meninggal, akan tetapi mereka tidak kembali lagi. Oleh karena itu, bila hari berbangkit itu benar, maka datangkanlah kembali bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar. Ini merupakan alasan yang salah, keliru, dan rusak. Karena, hari kembali yang dimaksud hanyalah akan terjadi di hari kiamat nanti, bukan di dunia ini. Kemudian Allah berfirman dengan nada mengancam dan memberi peringatan akan siksanya yang tidak bisa dihindari, sebagaimana siksa yang menimpa orang-orang yang serupa dengan mereka dari kalangan kaum Tuba, yaitu Saba, di mana Allah telah menghancurkan mereka dan mencerai-beraikan mereka dengan dahsyat, seperti yang telah diterangkan dalam surah Saba. Demikian pula halnya dengan mereka yang semestinya dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah menimpa kaum Tuba, itu, karena keduanya adalah bangsa Arab. Tuba, itu sendiri merupakan gelar yang diberikan kepada setiap orang yang berkuasa di negeri Yaman, seperti halnya gelar Kisro yang diberikan kepada seseorang yang menguasai Persia dan gelar Kaisar yang diberikan kepada seseorang yang menguasai Romawi. Di antara para Tuba, ketika itu ada seorang Tuba, yang bernama Asad bin Quraib bin Malik Raba al-Yamani. Dia adalah seseorang yang menganut agama Yahudi dan mengajak rakyatnya untuk memeluk agama Yahudi bersamanya. Ketika agama Yahudi masih murni sebagai ajaran agama Nabi Musa, Tuba ini pernah singgah di kota Mekah, mengagungkan Ka'bah, bertawaf di sekelilingnya, dan menyelimuti Ka'bah dengan kain panjang, kain bersambung, dan hiasan. Dia juga pernah singgah di Samarkand. Kerajaannya semakin kuat, kekuasaannya menjadi besar, dan wilayah kerajaannya meluas. Dialah yang telah membangun kota Hira. Ibnu Asakir menerangkan bahwa dia adalah seorang raja Damsyik. Dia menjadi raja untuk rakyatnya selama 326 tahun. Di kota Himyar tidak ada yang memegang tampuk kerajaan yang lebih lama dari dia. Ia wafat 700 tahun sebelum Rasulullah diutus. Dia mempunyai beberapa pendeta Yahudi yang memberitakan kepadanya, ketika tengah melintasi kota Madinah Al-Munawwarah bahwa negeri ini akan dihijrahi oleh Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Sehubungan dengan itu, ia mengubah syair dan menitipkannya kepada penduduk Madinah. Mereka pun senantiasa mewariskan dan meriwayatkan syair itu dari generasi ke generasi. Salah seorang yang hafal akan syair tersebut adalah Abu Ayyub Khalid bin Zaid, orang yang rumahnya pernah disinggahi Rasulullah. Syair sinyur itu berbunyi,
Aku bersaksi bahwa Ahmad adalah utusan Allah, pencipta semua nyawa. Kalau usiaku sampai ke masanya, niscaya aku menjadi pembela untuknya dan anak paman. Dan aku akan berjuang dengan pedang melawan musuh-musuhnya, dan aku lapangkan segala kesusahan dari dadanya. Ibnu Abi Dunya menerangkan bahwa pada zaman Islam telah digali kuburan yang terletak di kota Syana. Tiba-tiba mereka mendapatkan di dalamnya 2 orang wanita yang masih segar. Tepat di kepala keduanya terdapat lempengan perak yang ditulisi dengan emas dan berbunyi, "Ini adalah kuburan Huyai dan Tamis." Ada juga yang meriwayatkan, Huyai dan Tumadlir, 2 anak perempuan Tuba. Keduanya meninggal dalam keadaan bereaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah semata dan kedua-duanya tidak pernah menserikat ada Allah dengan apapun. Dan seperti itulah orang-orang saleh yang meninggal sebelum kedua wanita tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, "Janganlah kamu mencaci Tuba karena dia telah masuk Islam." Dan diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Dan aku sendiri tidak tahu, apakah Tuba itu seorang nabi atau bukan." Aisyah sendiri pernah mengatakan, "Janganlah kalian mencaci Tuba, karena dia adalah seorang laki-laki yang saleh. Dia benar-benar telah berhaji di Baitullah di masa orang-orang Jurhum berkuasa, dan menutupinya kain bersambung, kain panjang, dan hiasan. Dia telah berkurban di samping Baitullah sebanyak 6.000 ekor unta, mengagungkannya dan memuliakannya. Kemudian dia kembali pulang ke negeri Yaman." Demikianlah menurut riwayat Ibnu Asakir. Dan sesungguhnya, Tuba, yang telah diisyaratkan oleh Al-Quran ini telah mengislamkan rakyatnya melalui usahanya. Setelah Tuba meninggal dunia maka rakyatnya kembali menyembah api dan berhala. Oleh karena itu, Allah menyiksa mereka dengan sesuatu yang telah disebutkan di dalam surah Saba. Qatadah berkata, telah diterangkan kepada kami bahwa Ka'ab pernah menceritakan tentang Tuba. Dan dia menjelaskan bahwa Tuba adalah seseorang yang saleh. Allah telah mencela kaumnya, namun tidak mencela dia. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main ayat 38. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui ayat 39. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya ayat 40. Yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun dan mereka tidak akan mendapat pertolongan ayat 41. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang ayat 42. Allah memberitahukan tentang keadilannya dan penyucian zatnya sendiri dari perbuatan main-main, sia-sia, dan kebatilan. Hal ini seperti firman-Nya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka, surat Shad ayat 27. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Yaitu, hari kiamat. Firman Allah, yang dijanjikan bagi mereka semuanya, yaitu generasi pertama dan generasi terakhir. Firman Allah selanjutnya, yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun. Ayat ini seperti firman-Nya, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya, surat Al-Ma'arij ayat 10. Yakni, dia tidak akan menanyakan kepada saudaranya tentang keadaan yang menimpanya, sedangkan dia melihatnya dengan mata telanjang. Firman Allah selanjutnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Yaitu, mereka tidak dapat tolong-menolong dan tidak akan mendapatkan pertolongan dari pihak luar. Kemudian Allah berfirman, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Yaitu, tidak dapat memberikan manfaat apapun ketika kecuali rahmat Allah terhadap makhluknya. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang.
yaitu, Dialah yang Maha Perkasa dan mempunyai rahmat yang banyak. Sesungguhnya pohon zakum itu ayat 43. Makanan orang yang banyak berdosa ayat 44. Sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut ayat 45. Seperti mendidihnya air yang sangat panas ayat 46. Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka ayat 47. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan air yang sangat panas ayat 48. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia ayat 49. Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya ayat 50. Allah memberitakan tentang sesuatu yang dijadikan sebagai siksaan bagi orang-orang kafir. Sesungguhnya pohon zakum itu, makanan orang yang banyak berdosa. Yang dimaksud orang yang berdosa di sini adalah orang kafir dikatakan bahwa dia adalah Abu Jahal, tetapi termasuk pula orang-orang kafir lainnya. Jika setetes pohon ini jatuh ke bumi, pasti akan merusak sendi-sendi kehidupan penduduknya. Pernyataan semacam ini telah dikemukakan secara marfu, artinya hadis ini langsung disandarkan kepada Nabi, yaitu di dalam surah Asy-Syafat, ketika mentafsirkan ayat 62. Firman Allah, Dia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas, saking panas dan hinanya. Firman Allah selanjutnya, peganglah ia, hai orang kafir, kemudian seretlah ia, yaitu seretlah ia dengan sekaligus pada punggungnya, ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan air yang sangat panas. Karena, malaikat Malik akan memukulnya dengan alat pemukul kepala yang terbuat dari besi sehingga terbukalah otaknya, kemudian air yang sangat panas itu pun dikucurkan ke atas kepalanya itu, lalu turun ke badannya. Kemudian air ini menghancurkan usus dalam perutnya sehingga merembes dari kedua mata kakinya. Semoga Allah melindungi kita dari siksaan seperti ini. Firman Allah selanjutnya, rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Dikatakan oleh Al-Umawi di dalam Al-Makhazi, dari Akramah, Rasulullah bertemu dengan Abu Jahal dan berkata, Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu, kecelakaanlah bagimu hai orang kafir dan kecelakaanlah bagimu, kemudian kecelakaanlah bagimu hai orang kafir dan kecelakaanlah bagimu, Surat Al-Qiyamah ayat 34 dan 35. Abu Jahal melepaskan bajunya dan berkata, engkau tidak dapat mengalahkan aku dan tidak pula kawanmu itu sedikit pun. Dan, kamu sendiri tahu bahwa aku adalah yang terkuat dari penduduk lembah ini dan aku adalah perkasa lagi mulia. Maka Allah pun membunuhnya di peperangan Badar, merendahkannya dan mempermalukan dia dengan firman-Nya, rasakanlah, sesungguhnya kamu orang perkasa lagi mulia. Yakni, malaikat Zabaniyah akan mengatakan hal itu kepadanya di dalam neraka jahanam, dengan nada mengejek dan mencela. Maksudnya, kamu bukanlah orang yang perkasa dan bukan pula orang yang mulia. Itulah sebabnya Allah berfirman, sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman ayat 51. Yaitu di dalam taman-taman dan mata air ayat 52. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan ayat 53. Demikianlah. Dan kami berikan kepada mereka bidadari-bidadara ayat 54. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman ayat 55. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati pertama. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka ayat 56. Sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar ayat 57. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran ayat 58. Maka tunggulah, sesungguhnya mereka menunggu ayat 59.
Setelah Allah menyebutkan suasana yang dialami orang-orang yang ditimpa kemalangan, dilanjutkan dengan menerangkan orang-orang yang berbahagia. Dan karena inilah Al-Quran dinamakan sebagai kitab Matsani. Maka Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah di dunia, berada di dalam tempat yang aman, yaitu di akhirat nanti adalah surga. Mereka akan merasa aman di dalamnya dari kematian, dikeluarkan dari sana, dan dari semua kesedihan, kegelisahan, kecapaian, dan rasa sakit. Dan akan merasa aman dari setan dan gangguannya. Dari semua bencana dan musibah. Yaitu di dalam taman-taman dan mata air, dan ini merupakan kebalikan dari apa yang dialami oleh penghuni neraka, berupa pohon zakum dan minuman yang sangat panas. Firman Allah selanjutnya, mereka memakai sutra yang halus. Yakni, sutra yang sangat lembut, dan sutra yang tebal. Yakni, yang berkilat dan gemerlapan seperti bulu-bulu dan rumbai yang dipasang pada bagian atas gamis-gamis. Berhadap-hadapan, di atas ranjang. Tidak ada seorang pun dari mereka yang duduk lalu punggungnya membelakangi orang lain. Firman Allah selanjutnya, demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari-bidadara. Yakni, pemberian ini beserta pemberian pasangan-pasangan yang baik, yaitu bidadari-bidadara yang tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia sebelumnya, dan seolah-olah mereka itu adalah yakut dan marjan. Tidak ada balasan yang baik kecuali dengan yang baik pula. Firman Allah selanjutnya, di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman. Kapan saja mereka meminta salah satu macam buah-buahan, maka pastilah akan dihadirkan. Dan mereka merasa aman. Yaitu, mereka tidak akan khawatir kehabisan atau dilarang untuk menikmatinya. Bahkan, akan dihadirkan kepada mereka setiap kali mereka menginginkannya. Firman Allah selanjutnya, mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati pertama. Yaitu, mati yang menyebabkan mereka meninggalkan dunia. Adapun di akhirat dan di dalam surga, mereka tidak akan merasakan mati lagi untuk selamanya. Hal itu sebagaimana telah ditetapkan di dalam hadis Bukhari Muslim bahwa Rasulullah bersabda, akan dihadirkan kematian berupa domba yang berwarna putih bercampur hitam, yang berdiri di antara surga dan neraka. Kemudian dia akan disembelih, lalu dikatakan, hai ahli surga, kekallah dan tidak ada maut lagi. Dan hai penduduk neraka, kekallah dan tidak ada maut lagi. Diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Abu Hurairah dan Abu Said, Rasulullah bersabda, akan dikatakan kepada penduduk surga, akan diberikan kepada kalian kesehatan hingga kalian tidak akan sakit lagi untuk selamanya. Dan, akan diberikan kepada kalian kehidupan sehingga kalian tidak akan mati lagi untuk selamanya. Dan, akan diberikan kepada kalian kenikmatan sehingga kalian tidak akan putus asa lagi untuk selamanya. Dan, akan diberikan kepada kalian masa muda sehingga kalian tidak akan tua lagi untuk selamanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Abul Qasim At-Tabrani dari Jabir bin Abdullah bahwa, Rasulullah ditanya, apakah penduduk surga itu akan tidur? Rasulullah menjawab, tidur itu adalah saudaranya mati. Dan penduduk surga itu tidak akan tidur. Firman Allah selanjutnya, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Yakni, di samping kenikmatan yang besar dan kekal abadi ini, Allah akan menjaga, menyelamatkan, dan menjauhkan mereka dari siksa yang pedih di dalam kerak-kerak api neraka yang sangat panas. Maka, apa yang mereka minta telah mereka peroleh dan mereka telah diselamatkan dari sesuatu yang ditakuti dengan karunia, kenikmatan, kemurahan dan kebaikannya. Itulah sebabnya Allah berfirman, sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Ditegaskan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah bersabda, beramallah, berlaku luruslah, dekatlah, dan ketahuilah bahwa seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalnya. Mereka bertanya,
tidak pula engkau wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, tidak pula aku, melainkan Allah mengaruniakan kepadaku rahmat dan keutamaan dari sisinya. Firman Allah selanjutnya, sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Yakni, kami telah memudahkan Al-Quran dengan bahasamu yang juga merupakan bahasa kaummu, yang dia itu merupakan bahasa yang paling fasih, mulia, manis, tinggi, mudah, terang, jelas dan gamblang, supaya mereka mendapat pelajaran, yaitu supaya mereka dapat memahami dan mengetahui. Walaupun Al-Quran itu sudah terang dan jelas, ternyata di antara manusia ada yang kufur, menentang, dan membangkang. Maka Allah berfirman kepada Rasul-Nya Muhammad seraya menghiburnya dan menjanjikan kemenangan untuknya, memberikan ancaman kepada orang yang telah mendustakannya dengan kehancuran dan kebinasaan, maka tunggulah, sesungguhnya mereka menunggu. Yakni, mereka kelak akan mengetahui milik siapakah pertolongan, kemenangan, dan ketinggian kalimat di dua negeri itu. Karena semua itu adalah milikmu, hai Muhammad, dan saudara-saudaramu dari kalangan para nabi dan rasul serta orang-orang yang mengikuti kamu semua dari kalangan orang-orang beriman. Seperti yang telah difirmankannya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya dan bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Surat Al-Mu'min ayat 51 dan 52. Demikianlah, ringkasan tafsir surah Ad-Dukhan. Kepunyaan Allah lah segala puji, nikmat, syukur dan karunia. Di tangannya lah taufik dan penjagaan. Dan, kepadanya lah bertawakal. Surah ke-45, Al-Ja'siyah. Surah Makkiyah ada 37 ayat, ayat 14 surah Madaniyah, diturunkan setelah surah Ad-Dukhan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ha-Mim ayat 1. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ayat 2. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda untuk orang-orang yang beriman ayat 3. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran terdapat tanda-tanda untuk kaum yang meyakini ayat 4. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya, dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda bagi kaum yang berakal ayat 5. Allah membimbing hamba-hambanya untuk menafakuri semua tanda-tanda kekuasaan, nikmat, dan kekuasaannya yang sangat besar yang dengannya pula dia telah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang terdapat di dalam keduanya, baik yang berakal ataupun tidak, yang terdiri dari makhluk yang beraneka ragam dan jenis-jenis yang bermacam-macam, yang berada di langit dan tingkatan-tingkatannya, di bumi dan di lautan, daratan, udara, dan pada tempat di antara keduanya. Begitu pula terjadinya pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan dari awan, kemudian hujan itu menghidupkan bumi yang mati, pengaturan angin yang bermacam-macam untuk menghalau air hujan, mengawinkan buah-buahan, memberikan makanan kepada semua yang bernyawa yang diantaranya ada yang mandul, tidak dapat menghasilkan apa-apa. Semuanya itu merupakan tanda-tanda dan bukti-bukti yang akan menambah keimanan orang-orang yang beriman, menambah pemahaman akal mereka terhadap sifat-sifat Allah yang tinggi dan pengetahuan mengenainya. Dengan demikian diharapkan akan semakin bertambahlah akal-akal pikiran mereka terhadap pengertian sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan makrifat kepadanya, serta akan semakin bertambahlah rasa cinta, ketaatan, kerelaan, ketundukan, dan kepasrahan kepada kemuliaannya yang agung. Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin untuk tidak berakhlak dengan akhlaknya sehingga dia menjadi orang yang berada dekat dengan Allah karena hatinya dipenuhi oleh keislaman, keimanan, dan keisanan. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya,
maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya ayat 6. Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa ayat 7. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih ayat 8. Dan apabila ia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan ayat 9. Di hadapan mereka neraka jahanam dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Dan bagi mereka azab yang besar ayat 10. Ini adalah petunjuk. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih ayat 11. Allah berfirman, itulah ayat-ayat Allah. Yakni, Al-Quran yang memiliki bukti-bukti dan kejelasan-kejelasan, yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya, yang tidak ada lagi setelah Al-Quran melainkan hanya kesesatan belaka, maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya, bila mereka tidak beriman dan mengikutinya. Kemudian Allah berfirman, kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Yakni, orang yang pandai berdusta di dalam perkataannya dan selalu berdosa di dalam perbuatan dan hatinya, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Itulah sebabnya Allah berfirman, dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri, yaitu terus-menerus dalam kekufurannya dengan nada menentang, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Yakni, beritakanlah kepadanya bahwa dia akan mendapatkan siksaan yang menyakitkan di hari kiamat nanti. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Yakni, dia segera mengkufuri ayat yang sedikit ini dan menjadikannya sebagai bahan ejekan. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan, sebagai balasan terhadap sikapnya yang telah menghinakan ayat-ayat Allah dan memperolok-olokkannya. Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Ibnu Umar berkata, Rasulullah melarang bersafar ke negeri musuh dengan membawa mushaf Al-Quran karena khawatir akan dirampas oleh musuh. Kemudian siksaan itu dijelaskan dengan firman Allah yang selanjutnya, di hadapan mereka neraka jahanam. Yakni, semua orang yang mempunyai sifat seperti itu akan kembali ke neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan. Yakni, tidak akan mendatangkan manfaat bagi mereka harta kekayaan dan anak-anak mereka, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan dari selain Allah. Yaitu, tidak juga akan mendatangkan manfaat sedikit pun bagi mereka semua yang telah mereka jadikan sembahan selain Allah. Dan bagi mereka azab yang besar. Kemudian Allah berfirman, ini adalah petunjuk. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih, yaitu yang pedih dan menyakitkan. Wallahu alam. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur ayat 12. Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi semuanya darinya, sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ayat 13. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan ayat 14. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan ayat 15.
Allah menerangkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hambanya perihal lautan yang telah Dia tundukkan bagi kepentingan mereka, supaya kapal-kapal dapat berlayar dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dalam perniagaan dan usaha, dan mudah-mudahan kamu bersyukur atas perolehan manfaat-manfaat yang telah dikirimkan kepada kamu dari negeri-negeri yang jauh. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, yang terdiri dari bintang-bintang, gunung-gunung, lautan, dan sungai-sungai serta semua yang dapat kamu manfaatkan. Semuanya itu adalah dari kebaikan-Nya juga. Itulah sebabnya Allah berfirman, semuanya darinya, tidak ada yang ikut berserikat dengannya dan tidak ada yang dapat menentangnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Firman Allah selanjutnya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, yaitu orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Hendaklah orang-orang beriman memaafkan mereka dan menerima gangguan dari mereka dengan sabar. Ini terjadi di permulaan Islam, untuk melunakkan hati-hati mereka. Kemudian setelah mereka terus-menerus dalam pembangkangan, Allah mensyariatkan peperangan dan pertempuran, karena Dia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Bila orang-orang beriman telah memaafkan mereka di dunia, tetapi Allah akan memberikan balasan kepada mereka di akhirat karena perbuatan mereka yang jelek itu. Itulah sebabnya Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal saleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Yakni, kamu semua akan kembali pulang kepadanya. Dan amalan-amalan kamu akan diperlihatkan kepadanya maka Dia pun akan memberikan balasannya, baik atau buruk. Wallahu alam. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, kekuasaan dan kenabian, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa ayat 16. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan, maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya ayat 17. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui ayat 18. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa ayat 19. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang meyakini ayat 20. Allah menyebutkan nikmat-Nya yang telah Dia berikan kepada Bani Israel berupa turunnya kitab-kitab, diutusnya para rasul, dan telah menjadikan kerajaan di kalangan mereka. Itulah sebabnya Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, kekuasaan dan kenabian, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, yang terdiri dari makanan-makanan, minuman-minuman, pakaian-pakaian, dan tempat-tempat tinggal. Dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan, yaitu alasan-alasan yang kuat yang telah ditegakkan atas mereka. Kemudian mereka berselisih setelah itu karena kedengkian yang timbul dari sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya. Yaitu, Allah akan memutuskan persoalan di antara mereka dengan hukum-Nya yang adil. Dalam ayat ini terdapat peringatan terhadap umat ini untuk tidak berjalan di atas jalan mereka. Itulah sebabnya Allah berfirman,
Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan itu, maka ikutilah syariat dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Yakni, ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Karena mereka tidak dapat menolak siksaan Allah dari dirimu, bahkan sebagian mereka tidak dapat menolak siksa dari sebagian yang lain. Dan mereka tidak menambahkan atas diri-diri mereka melainkan hanyalah kerugian, kehancuran, dan kebinasaan.